Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat milenial, apa kabar? Kembali lagi di acara Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Ya, sobat milenial, pada hari ini kita kembali mengulas tema-tema yang begitu menarik, dan pada hari ini kami mengambil tema yang berjudul tentang akhlak seorang dai. Nah, saat ini saya sudah ditemani oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Robi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga para pemirsa semua, para penonton semua yang insya Allah bersama kita pada sore hari ini, insya Allah kami temui dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik sobat milenial, tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita. Baik Ustaz, mengawali obrolan kita pada sore hari ini, mungkin bisa dijelaskan dulu ataupun dijelaskan secara singkat apa bedanya antara dai, mubaligh dan ulama. Taib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la wa ba'd. Pertama, kalau dai itu berasal dari kata da'a yad'u. Artinya adalah mengajak. Jadi mengajak itu tanpa butuh ilmu yang banyak. Yang penting ilmu usul, dia mengajak kepada kebaikan, dan kebaikan itu dia sudah dalami sebelum dia menyampaikan, sebelum dia mengajak itu dia sudah mengetahui, itu sudah cukup bagi dia. Yang penting dia sudah mengetahui ilmu itu secara detail apa yang dia akan ajak kepada orang itu. Yang kedua, muballigh. Muballigh itu berasal dari kata ballagha, artinya menyampaikan. Jadi orang yang menyampaikan. Orang menyampaikan tentunya apa yang dia sampaikan dia tahu. Jangan sampai dia menyampaikan sesuatu yang dia tidak tahu. Ya. Faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang tidak memiliki bagaimana mungkin dia bisa memberi. Iya kan? Jadi makanya kata Nabi apa? Ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Maksudnya dariku itu dari siapa? Dari Nabi, bukan dari kita, dari Nabi. Nabi yang berucap. Jadi kita harus tahu bagaimana pemahaman Nabi, pemahaman para ulama tentang ayat itu. Jadi bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi apa yang paling penting apa? Ketika kita menyampaikan, kita tahu. Kita tahu apa yang kita sampaikan itu secara detail, walaupun tugas kita hanya menyampaikan. Dan yang ketiga adalah ulama. Kalau ulama itu harus komprehensif, dia memiliki ilmu, semua dia harus tahu, karena dia sudah pada tataran ulama, sudah mengetahui ilmu itu secara detail. Dia harus begitu. Beda namanya ulama, namanya saya ulama berasal dari kata alim. Alim itu berarti orang sudah tahu. Dia lebih tinggi dari dai, lebih tinggi dari muballigh. Dia lebih tinggi, dia sudah tataran ulama. Sama juga dengan mantri dengan dokter. Dokter jelas lebih tinggi. Mantri dia nakes, tenaga kesehatan, tapi belum tidak seperti dokter. Begitu juga kalau kayak kita di apa namanya di Gorontalo, tipe imamu beda dengan ustadz, ulama beda. Kalau tipe imam bisa saja mungkin yang dia tahu hanya membaca Al-Quran, baca Quran di kubur, itu yang dia tahu. Mu'arwah, tahlilan, mungkin itu yang dia tahu. Tapi kalau ustadz, dia harus tahu hukum. Apalagi ulama, dia harus sudah tahu hukum. Itu beda antara dai, muballigh dengan ulama. Kalau ulama itu ilmunya harus di atas rata-rata. Karena dia sudah mengetahui berbagai macam cabang ilmu yang harus dia sampaikan tersebut. Adakah contoh peran dai ketika di zaman Nabi? Peran dai itu banyak. Nabi itu dai, Nabi itu muballigh, Nabi itu adalah ulama. Jadi peran dai itu Nabi. Bagaimana peran dai? Lihat Nabi, bagaimana sikap Nabi, bagaimana sikap sahabat Nabi Muhammad SAW. Itulah dai. Dai itu langsung aplikatif, bukan sekedar narasi. Dia sudah masuk kepada aplikasi, bukan lagi
narasi. Taib. Adakah syarat khusus untuk menjadi seorang dai, Ustaz? Kalau seorang dai, cukup dia mengetahui ilmu usul. Ilmu usul itu ilmu pokok. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengetahui juga ilmu alat, ilmu bahasa Arab. Jangan sampai dia menyampaikan dia tidak tahu bahasa Arab, dia tidak tahu apa yang dia sampaikan. Ayat yang dia baca dia tidak tahu dia arti. Ya, usahakan dia minimal ilmu alat dia tahu. Itu dai. Ya. Dia harus tahu juga ilmu alat yang lain. Kalau ilmu hadis namanya dia sudah tahu, dia harus tahu ilmu mustalahul hadis, dia tahu ilmu jarh wa ta'dil. Dia harus tahu itu. Walaupun memang agak berat dia harus tahu. Supaya apa? Ketika dia misalnya ada orang yang mengkritik hadis, oh Ustadz, hadis yang antum sampaikan ini salah, dia harus memaparkan, oh hadis yang antum pahami begini, antum mendhaifkan karena ini antum punya pemahaman begini, ini saya pahami begini, sehingga hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya seperti itu. Contoh misalnya saya menyampaikan tentang hadis goyang-goyang tangan pada saat tasyahud. Ya, orang bilang Ustadz, hadis goyang-goyang tangan itu hadisnya dhaif. Iya, yang antum pahami bahwa hadis ini syadz karena Zaidah ibnu Qudamah menyelisih 12 periwayat yang thiqah. Yang saya jelaskan, walaupun saya seorang dai, ya. Sementara yang saya pahami itu bukan hadis syadz, tapi hadis Zaidah thiqah. Ya, itu kan minimal walaupun kita dai kita tahu. Orang mendhaifkan kita tahu alasan dia mendhaifkan apa. Kita mensahihkan kita tahu alasan kita mensahihkan apa. Bukan cuma sekedar oh iya dhaif, iya sudah berarti dhaif juga ya. Berarti dia tidak punya pendirian. Harusnya dia sebagai seorang dai, dia harus tahu dia memiliki ilmu, walaupun ilmu itu tidak dibutuhkan, minimal dia sudah persiapan amunisi. Namanya orang mau berperang bertempur, jangan cuma bawa pistol, mau kalah, usahakan bawa peluru. Ya, begitu juga itu. Dia ketika bawa ilmu, jangan ilmu yang hanya kekurangan. Mau habis dia tembakan, habis peluru dia tewas. Ya, usahakan dia punya ilmu yang lebih, punya peluru yang lebih, supaya ketika dia bertempur dia siap dengan amunisi yang dia miliki tersebut. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, sebagai seorang dai mungkin apakah sikap ataupun adab atau akhlak yang harus kita tunjukkan kepada umat sebagai seorang dai? Iya, begini ya, lisanul hal afsah min lisanil qaul. Sikap itu lebih jelas daripada perkataan. Jadi kita dai itu seperti nabi itu qudwah, nabi itu panutan, contoh, suri tauladan. Dai juga begitu. Dai memperlihatkan sikap-sikap yang bagus kepada orang-orang yang dia sampaikan dakwahnya tersebut. Ya, karena apa? Karena dai itu adalah qudwah. Dai itu adalah panutan dia. Bagaimana orang mau ikuti dia sementara akhlaknya kurang bagus. Sementara cara dia bersikap juga kurang bagus. Bagaimana mungkin orang akan mengikuti dia? Ya, sehingga orang yang mengikuti dia, tentunya dia harus orang mengikuti itu sesuai dengan apa yang dia ajarkan tersebut. Jadi apa yang dia sampaikan sama dengan apa yang dia ucapkan. Ya, betul. Sehingga benar-benar dia sebagai contoh, sebagai sekali lagi sebagai mengaplikasikan, bukan hanya sekedar menebarkan narasi. Ya, oke, teorinya oke, semua orang kuasai teori, tapi ketika pada saat praktek, pada saat aplikasi, nah ini penting. Jangan sampai aplikasinya tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan tersebut. Nah, Ustadz, di zaman sekarang ini sering merebaknya gerakan Islam radikal. Nah, ini apa peran dai dalam menghadapi hal seperti ini? Tentunya peran dai yang pertama dia harus mewanti-wanti. Jangan dia diam dengan radikal itu. Jangan dia hanya mendiami radikal itu. Dia harus sampaikan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Pertengahan, ya. Tidak ifrat dan tidak tafrid. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Sungguh kami jadikan terhadap umatku itu apa? Umat yang wasata. Ya, umat yang pertengahan, tidak ifrat dan tidak tafrid. Ya, tidak menggampang-gampangkan, tidak liberal dan juga tidak radikal. Dia dalam posisi pertengahan. Pada posisi pertengahan. Jadi dia memang menempatkan dia pada posisi pertengahan. Dia tidak ifrat dan tidak tafrid, dan dia menjelaskan semua pendapat para ulama. Itu adalah orang yang pertengahan. Tapi kalau orang radikal, dia hanya menjelaskan pendapat yang sesuai dengan pendapatnya. Ya. Dan dia mengambil pendapat yang lebih keras. Ya. Pendapat yang tidak bisa ditolerir lagi. Ya, itu orang radikal. Ya, contoh misalnya apa hukum ini? Oh, dia bilang haram. Padahal masih ada pendapat yang lain. Nah, itulah orang-orang yang, tapi kalau orang yang orang yang wasata,
Orang yang pertengahan, dia jelaskan, paparkan semua pendapat. Oh, ada yang mengharamkan, ada yang tidak. Alasan yang mengharamkan ini, alasan yang tidak begini. Ini alasan, tinggal antum pilih yang mana. Kalau saya condong kepada ini, dia bilang begitu. Itu orang yang wasata, pertengahan. Taib. Berarti ini Ustaz, seorang dai juga ini bisa mempengaruhi umat ini bisa berpikir radikal. Oh iya, tergantung siapa. Ya. Iya. Jadi kan dan kadangkala umat juga itu dia memilih sesuai dengan kecondongan dia. Iya. Ya. Oh, saya condong sengah dengan ini ya. Kalau ini kita ngah. Nah, ya, kan kadang orang memilih begitu. Padahal bukan ngah atau tidaknya. Tapi apa? Kita melihat secara komprehensif. Iya. Kita melihat bagaimana keadaan faktor sosiologis daerah itu. Kenapa di Indonesia memilih mazhab Syafi'i? Ya, karena mazhab Syafi'i itu cocok dengan orang Indonesia, orang Gorontalo. Jangan bawa mazhab Hambali di Gorontalo. Tidak cocok dong. Karena di sini kenapa sudah diteliti bahwa mazhab Syafi'i cocok di Gorontalo? Karena cocok di Indonesia, karena memang cocok di sini. Ya, cocok. Bukan dalam artian kita menolak mazhab Hambali, tapi tidak cocok. Sehingga apa? Kenapa ada keributan, ada perbenturan itu karena apa? Karena dia tidak memahami perbedaan pendapat para ulama. Dia membawa dengan dia ngotot dengan mazhab Hambali, ketika berseberangan dengan dia mazhab Syafi'i, dia anggap ini mazhab Syafi'i tidak ada dalil. Di situ masalahnya. Jadi harusnya orang ketika dia memaparkan sesuatu, ketika dia berpendapat, sebelum dia mengeluarkan suatu statement, dia harus periksa dulu. Apakah ada pendapat yang selain dari saya? Sehingga benar-benar dia bersikap secara komprehensif. Taib. Baik, Ustaz, kita lanjutkan nanti setelah iklan berikut ini. Taib. Baik Sobat Milenial, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus di Robusta Ngobrol bareng Ustaz. Ya Sobat Milenial, kembali lagi di acara Robusta Ngobrol bareng Ustaz. Baik Ustaz, ada pertanyaan dari Sobat Milenial. Bagaimana hukumnya seorang yang paham agama di suatu kampung tapi tidak mau mengajarkannya kepada umat di kampungnya karena merasa belum mampu meninggalkan kebiasaan bermaksiat, padahal dia tahu bahwa berdakwah itu hukumnya wajib, tapi di sisi lain dia juga paham ancaman Allah dalam Al-Quran, dan dia juga sadar telah melakukan dua kesalahan sekaligus, yaitu berbuat maksiat dan menyembunyikan kebenaran. Ini bagaimana pada Ustaz? Dakwah itu hukumnya bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Iya. Ya, fardu kifayah. Kalau ada orang lain yang menyampaikan, ya tidak perlu kita. Karena fardu kifayah, bukan fardu ain. Kalau fardu ain ya, walaupun orang lain sudah mengerjakan, kita wajib mengerjakan. Tapi kalau fardu kifayah, kalau orang lain sudah mengerjakan, kita sudah gugur kewajiban kita untuk melakukan hal itu. Itu kan fardu kifayah. Iya. Nah, sekarang kalau dia bermaksiat lagi, ya itu sebuah dosa. Ya, sebuah dosa. Dosa yang lebih tinggi itu maksiat dibanding dia menyampaikan. Ya. Dibanding tidak menyampaikan. Itu. Dosa yang lebih tinggi. Kalau dia tidak menyampaikan, masih ada dai yang lain, cukup sudah selesai, dia tidak berdosa. Iya. Ya, dia tidak berdosa. Allahu a'lam bishawab. Apakah berpenampilan mewah merupakan bagian dari akhlak dai, Ustaz? Ya, mewah itu juga tidak mesti harus mahal. Kadang juga harus mewah. Ya. Jangan kadang juga mau berdakwah baru kalumpehe, ya. Penampilan kita juga di bawah standar. Ya, janganlah. Dai juga harus punya performance yang cukup luar biasa, menarik. Bagaimana orang mau menarik? Apa yang kita sampaikan ini kan seni mengetuk hati. Berdakwah itu kan seni mengetuk hati. Iya. Bagaimana hati mereka mau tersentuh, mau terketuk, ya? Penampilan baru awal saja, performance awal saja sudah tidak menarik, ya. Bagaimana orang mau tersentuh dengan dakwah yang kita sampaikan? Ya, tapi kalau performance kita sudah di atas rata-rata, ya, tentunya orang akan, masya Allah, baru dari penampilan saja meyakinkan, iya kan? Baru penampilan saja sudah meyakinkan. Berarti apa? Performance itu sangat menentukan sikap kita, Taib, seperti itu. Berarti berpenampilan apa adanya itu yang usahakan apa adanya, jangan ada apanya, ya. Kalau apa adanya sesuai dengan ya ini performance saya loh, tidak lebih tidak kurang, ya. Tapi jangan juga dia apa adanya tapi sudah performance wow, itu ada apanya loh, ada apa seperti itu. Ente mau apa ini, ya? Ente mau jadi dai itu tebar risalah bukan tebar pesona. Ya. Jadi dai itu tebar risalah bukan tebar pesona.
Jadi seorang dai itu dia menyampaikan, cukup menyampaikan, selesai. Bukan tebar pesona. Ya, kalau tebar pesona yang dia perhatikan seluruh penampilan. Ya, penampilan sekedar yang penting kita sudah tampil nggak bagus, ya sudah selesai. Cukup kita memperbaiki bagaimana cara kita menyampaikan itu selanjutnya. Ya, berarti kita ini harus performance juga dijaga. Berwibawa melalui penampilan. Iya, berwibawa penampilan dan juga ilmu. Jangan cuma penampilan yang enak, yang bagus, tapi ketika bicara tidak tahu apa-apa. No. Bagaimana ini dai baru begitu modelnya? Usahakan dua, penampilan oke, baru kemudian juga ilmu juga di atas rata-rata. Sehingga ketika dia berdialog, ketika dia bisa berdiskusi dengan ilmu yang dia miliki. Ya, kemapanan ilmu yang dia miliki. Bagaimana dia menyampaikan, orang mau balik kemari ada pantulan, dia tidak bisa jawab, "Oh, mohon maaf ya, saya tidak tahu apa-apa." Bagaimana itu menyampaikan kabar tidak tahu apa-apa? Iya kan seperti itu. Jadi usahakan jangan hanya saja penampilan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa dai itu tebar risalah, bukan tebar pesona. Iya. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, dakwah ini merupakan hal yang wajib dalam agama Islam kan? Wajib kifayah. Iya, wajib kifayah dakwah. Nah, jika seorang dai itu mendapat kontrak dan lalu dibayar, apakah ini memungkinkan? Apakah boleh ini? Kata Nabi Muhammad SAW, kata Allah ya, atau iya. Sebuah perkataan, "Inna khaira man ista'jarta", kata Allah, ya, al-qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang diberikan upah itu dua. Al-qawi, orang yang kuat, dan yang kedua adalah al-amin, orang yang terpercaya. Dai itu memiliki dua sifat ini. Wajib diberikan upah, diterima, tidak jadi masalah. Emang kenapa? Apakah itu masuk menjual ayat-ayat Allah? Tidak, bukan menjual ayat-ayat Allah. Tapi apa? Justru dengan dia membayar harga diri Islam itu tinggi. Ya. Bukan minta bayaran ya. Di beberapa tempat saya dapati kadangkala saking dia tegas itu, kadangkala habis dikasih amplop, dia buka ditampah itu amplop. Kalau kurang dia bilang tambah. Kadang saya dapati di beberapa tempat begitu. Ada beberapa orang syekh yang saya dapati begitu. Dia habis ngaji, habis dia ceramah, saya dapati ya. Dia buka amplop ditampah, bukan kalau kita kan mungkin kita buka nanti di rumah. Ini dia buka ditampah. Pas habis dia kasih itu amplop, dia buka itu ditampah itu amplop. Baru kalau dia lihat kurang, dia minta tambah. Ya. Dia minta tambah itu amplop. Ya. Itu bukan karena dia minta tambah, mungkin karena apa? Karena dia merasa mungkin agak kurang ini. Ya, ada kurang dengan profesionalisme. Jadi kita memberikan orang itu kepada seseorang, misalnya pengaji atau ustadz, bukan dia menjual ayat Allah, tapi profesionalisme dia. Ya. Belajar itu susah loh. Ente jadi dai itu susah. Menghafal hadis itu susah. Profesionalisme itu yang dihargai sama orang itu. Bukan karena dia menjual ayat Allah, tapi profesionalisme. Begitu juga orang ngaji. Belajar itu melantunkan ayat Al-Quran itu dengan bagus, dengan indah, itu susah loh. Butuh bertahun-tahun baru bisa jago. Ya. Jadi yang kita itu bukan menjual ayat Allah, tapi apa? Tapi menghargai profesionalisme. Ya. Jadi profesional dalam dia menjadi dai, profesional dia menjadi seorang pembaca ayat Al-Quran. Baik. Di sekarang ini Ustadz, ada orang dai ngaji dan disawer, itu bagaimana Ustadz? Apakah bisa? Itu kan kalau ngaji begitu dan disawer itu kan karena apa? Karena itu dibuat kayak konser. Itu lebih bagus lagi. Itu ayat Allah terjaga. Kan ada kayak konser, seorang yang ngaji baru kemudian banyak pendengarnya, baru dikasih sawer dengan uang. Itu bukan karena kita merendahkan, hanya dihargai dengan uang, tidak. Tapi itu apa? Berarti itu di daerah itu sangat menghargai sekali pembaca ayat Al-Quran, seperti itu. Nah, baik. Apakah orang yang hanya sekedar bekerja mendukung tugas dakwah seperti menjadi content creator ataupun program dakwah lainnya, kameramen dan sebagainya, ini juga disebut seorang dai? Mereka itu masing-masing punya tupoksi masing-masing. Ya. Dan itu mereka juga sebagai dai. Mereka sebagai penerus dakwah. Ya, sebagai penerus dakwah. Jadi tidak jadi masalah mereka menyampaikan seperti itu. Jadi dan mereka menjadi konten kreator ya, konten kreator begitu, itu bagus. Karena mereka ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya. Mereka tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Baik.
Ya Ustaz, jika ada seorang dai dan pensiun untuk dalam berdakwah karena ingin mencari pekerjaan, bekerja untuk keluarganya, ini bagaimana? Apakah boleh? Berdakwah itu seumur hidup, ya. Bekerja, usahakan juga kita harus atur waktu. Makanya jangan bekerja, kita bekerja itu justru menyita waktu kita. Iya. Usahakan bekerja itu membuat kita lebih nyaman, ya. Jangan sampai bekerja sudah menyita kita untuk sholat, ya. Bekerja sudah menjauhi kita untuk berdakwah. Tidak boleh begitu. Usahakan bekerja, ketika kita bekerja ada waktu sholat, kita sholat. Ketika kita bisa berdakwah, kita berdakwah. Ya, itu adalah pekerjaan yang berkah. Ya, karena apa? Memberikan kesempatan kita juga untuk bisa amar ma'ruf dan nahi munkar di tempat lain. Taib, seperti itu. Nah Ustaz, yang paling penting dalam seorang dai itu apakah adab atau ilmu? Kalau ilmu itu sebentar, tapi kalau adab itu sepanjang masa. Yeah. Ya, yang lebih penting adalah adab dan ilmu itu dua-dua bagaikan dua sayap burung. Ya, burung tidak akan terbang bagus kalau tidak memiliki ilmu dan kalau tidak memiliki akhlak. Ilmu tanpa adab dia menjadi bobrok, ya, dan adab tanpa ilmu dia akan menjadi sesat. Jadi dua hal itu harus berbawaan, ya. Dia punya ilmu, apalah artinya orang punya ilmu tapi tidak punya adab, rusak ilmunya tidak akan dihargai dan dia dianggap bobrok akhlaknya, orang yang bobrok akhlaknya, ya. Dan dia tidak dihargai lagi ilmunya walaupun ilmunya setinggi langit, ya. Begitupun sebaliknya, apa artinya orang punya adab, adabnya tinggi tapi tidak punya ilmu, maka dengan adabnya itu kadangkala dia akan tersesat karena tidak dibimbing oleh ilmunya. Iya. Baik Ustaz. Ya Ustaz, kita lanjutkan nanti setelah iklan berikut ini. Baik Sobat Milenial, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus di Robusta Ngobrol bareng Ustaz. Baik Sobat Milenial, kembali lagi di acara Robusta Ngobrol bareng Ustaz. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya yaitu tentang seorang dai yang selalu membid'ah-bid'ahkan. Apakah ini layak menurut Ustaz? Seorang dai itu dia harus menjadi seorang yang penyejuk. Penyejuk itu dalam artian dia bisa saja tegas, ya, dan bisa saja lembut, tergantung keadaan, ya. Orang lembut terus juga itu adalah sebuah kesalahan. Orang yang tegas terus itu adalah juga sebuah kerusakan. Maka tempatkanlah sesuatu pada tempatnya, ya. Makanya hikmah itu apa? Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ma fi'lul ladzi yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fi waqti alladhi yanbaghi. Sikap yang tepat 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi, pada kondisi yang tepat, ya. Dan pada waktu yang tepat, ya. Pada waktu yang tepat. Itu hikmah. Nah, sekarang bagaimana kalau ada dai yang suka membid'ahkan? Ya, bisa saja dia benar, bisa saja dia salah. Kita teliti kembali, apakah yang dia sampaikan bid'ah itu benar atau tidak. Kalau dia sampaikan bid'ah itu benar, maka kita harus tunduk kepada kebenaran, ya. Al-haqqu ahaqqu ayyuttaba. Kebenaran itu berhak untuk dia ikuti. Iya. Begitupun sebaliknya, ketika dia membid'ahkan itu dan salah karena kurang referensinya, iya, maka dia wajib juga untuk kembali ke jalan Allah. Jangan egoistis, ya. Jangan, oh saya ini lulusan Timur Tengah loh, saya tidak mau tunduk, tetap kamu yang salah. Nah, itu berarti dia tidak tunduk kepada kebenaran. Allahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, apakah seorang dai ini ketika ingin menjadi seorang pendakwah harus belajar banyak cabang ilmu dulu sebelum berdakwah? Namanya dai, mengajak. Mengajak tidak butuh ilmu yang banyak. Yang penting ilmu usul dia sudah kuasai dan punya peluru yang lebih, sudah bisa menyampaikan. Allahu a'lam bishawab. Itu dai. Beda dengan ulama. Kalau ulama memang harus standarnya di atas rata-rata. Taib. Ya. Apakah juga seorang dai ini bisa memvonis bahwa sesuatu hal itu bisa dikatakan syirik ataupun bid'ah? Memvonis sesuatu itu
dia harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama mahallul qiyamus syurut dan intifa'ul mawani'. Terpenuhi syarat-syarat, dan yang kedua apa? Ya. Hilangnya penghalang-penghalang. Ya. Mawani'nya hilang, ya. Qiyamus syurut dan intifa'ul mawani'. Jadi qiyamus syurut itu maksudnya apa? Apakah sudah dinasihati atau tidak? Ya. Kalau sudah dinasihati, ya, maka dan itu sudah dipastikan bahwa dia menyelisih Quran dan Sunnah dan menyelisih ijma', berarti itu sudah syirik jelas. Itu sudah, dan menyelisihi tidak pernah dicontohkan Nabi dan para sahabat, dan juga orang-orang di sekitar Nabi dan para sahabat dan ulama semua sepakat bahwa itu adalah salah, berarti itu adalah bid'ah jelas. Tapi kalau ulama masih berselisih, maka tidak boleh kita mengatakan bahwa itu adalah syirik dan itu adalah bid'ah, tidak boleh. Ya, kata Rasulullah SAW, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ma ahduhuma in kana kama qala wa illa haru alaihi. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka dia kembali salah satu dari keduanya. In kana kama qala, kalau benar tidak apa-apa, wa illa haru alaihi, kalau tidak benar tuduhan tersebut maka akan kembali kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana kalau misalnya ada dai yang memvonis sebuah amalan itu bid'ah, tapi ada dalilnya dan ulama juga ada yang mendukung amalan tersebut? Ya, kita melihat apa alasan dia membid'ahkan itu. Dan alasan itu bisa saja tertolak kalau kondisinya juga tidak tepat. Jadi usahakan juga ketika kita memvonis bid'ah, usahakan sama dengan apa yang divonis bid'ah oleh orang-orang terdahulu, sama keadaannya. Jangan sampai tidak sama. Ya, jadi masalah sekarang orang kadang-kala memvonis sesuatu itu karena apa? Karena tidak sama keadaan. Ya, tidak sama keadaan sehingga yang apa yang dia vonis itu tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Itu. Taib. Ya, bagus. Nah, Ustaz, berhubung kita sudah berada di penghujung waktu, Ustaz, mungkin dari Ustaz ada pesan untuk sobat milenial. Taib. Yang pertama, kita sebagai seorang dai hendaklah kita memantaskan diri untuk senantiasa belajar. Jadi seorang dai itu bukan hanya sekedar dia menyampaikan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana dia bisa menyampaikan dengan baik dan dia bisa melakukan sesuatu itu berdasarkan ilmu. Ya. Yang kedua, dia sebagai seorang dai juga harus menjaga akhlaknya, karena dai itu adalah sebagai panutan. Mungkin itu saja dari saya, dan semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, saya ucapkan terima kasih Ustaz telah sama-sama hadir ngopi bareng bersama sobat milenial yang ada di rumah. Baik sobat milenial, cukup sudah perjumpaan kita pada sore hari ini. Tetap saksikan terus Robusta ngobrol bareng Ustadz setiap hari Rabu dan Jumat sore di Mimoza TV. Saya Reza Saad pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.